Halo semuanya, Niko di sini dan selamat datang di Radiant School of Improvement. Salam kenal untuk teman-teman yang belum pernah datang ke channel ini. Jangan lupa kalian subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat untuk karir kalian dari Radiantism. Kali ini spesial, kita akan ngomongin gimana caranya supaya kita bisa punya teman dari hari pertama kita kerja. Dan ini adalah 3 cara yang Niko praktekkan secara pribadi selama bertahun-tahun dan ini berhasil. Oke, yang pertama adalah pastikan kamu berusaha untuk fit in dengan semua lingkaran yang ada di kantor atau lingkaran-lingkaran yang paling dekat dengan kamu di tempat kerjamu, di organisasi dan juga di timmu ya. Kenapa? Karena dengan kamu mencoba fit in, itu mengirim sinyal ke teman-temanmu, ke rekan-rekan kerjamu, ke senior-seniormu kalau kamu ingin menjadi bagian dari mereka. Dan mereka akan mencoba untuk membukakan pintu supaya kamu bisa masuk. Spesifiknya, kamu bisa mulai dari mengenali dan memahami bahasan-bahasan yang biasa mereka bawa di luar jam kerja atau di jam-jam sebelum mereka bekerja. Nah, itu penting sekali karena itu bisa mendorong obrolan kecil yang membuat kamu lebih akrab sama mereka. Atau kalau nggak gitu, kamu bisa memahami bagaimana gaya mereka berbicara, gaya mereka bercanda, dan sebagainya. Pahami sarkas-sarkas di dalamnya, pahami tingkat-tingkat lelucon di dalam pembicaraan itu, pahami bagaimana kualitas mereka bergurau, dan sebagainya. Nah, tapi ini akan menjadi tantangan tersendiri buat kamu yang mungkin topik pembicaraannya itu sedikit lebih berat kayak Niko. Niko suka bahasan tentang keuangan, Niko suka bahasan tentang properti, dan sebagainya. Tentang investasi. Nah, itu adalah tantangan tersendiri karena tidak banyak orang yang memahami tentang itu. Toh kalau memang orang tahu tentang investasi, pasti jumlahnya 1 atau 2 atau 3, pokoknya bisa dihitung dengan jari. Nah, cara terbaik adalah dengan mengatasi itu semua dan kita beradaptasi dengan lingkungan kita, tapi perlahan-lahan kita juga membuat lingkungan itu beradaptasi dengan kita. Contoh yang Niko lakukan adalah Niko memahami dulu bahasa mereka. Niko masuk, Niko mengakui kalau oh ya aku nggak banyak tahu, kamu kok bisa tahu kayak gini ya, dan sebagainya. Nah, perlahan-lahan Niko mentransferkan kulturnya Niko mentransferkan bahasan-bahasan Niko yang biasanya seperti investasi, keuangan itu ke mereka supaya mereka juga tertarik dengan bahasan yang Niko pahami. Jadi kayak gitu ya. Lalu, yang kedua adalah kamu harus menghilangkan rasa sungkan ketika kamu mencoba untuk bergaul dengan seniormu. Kenapa? Karena seniormu adalah sumber ilmu yang bisa kamu manfaatkan habis-habisan di tempat kerjamu. Dan bahkan banyak orang yang beranggapan kalau senior itu tercipta. Istilah senior itu ada supaya juniornya bisa belajar dari mereka secara maksimal. Nah, kalau misal kamu sungkan untuk bergaul dengan seniormu, itu wajar karena memang mungkin kamu pertama kali kerja, kamu nggak berani mengutarakan pendapat, terus kamu mengiyakan apa yang dikatakan senior. Tapi kalau memang sudah waktunya bergaul, ya kamu perhatikan saja mereka. Kalau kamu mau usul, pastikan usulan itu hanya termasuk dalam hal kecil ya, tidak hal besar. Karena kalau misal kamu mengusulkan hal besar, kamu akan dianggap seperti merubah gagasan dari seniormu dan itu sangat nggak sopan sekali dan itu sangat tidak baik untuk karirmu di jangka panjang. Karena kalau misal kamu mengusulkan hal besar, bisa saja dia nggak suka dan itu akan mempengaruhi kesempatan berkembang di karirmu di masa mendatang. Terus yang ketiga adalah yang paling penting dan ini paling krusial adalah gimana caranya kalian harus berusaha untuk tetap low profile untuk tahun-tahun pertama kerja. Karena mau gimana pun, mau sepintar apapun kita dari senior kita di luar tempat kerja, kita tetap seorang newbie yang perlu belajar banyak dari mereka. Nah, untuk menjaga supaya citra kita tetap positif di depan senior, untuk menjaga citra kita positif di perusahaan atau di tempat kita kerja, kita perlu untuk low profile. Meskipun kita pinter, nggak apa-apa, kita perlu untuk menjaga sikap dan menjaga supaya kalau bisa orang itu tahu kita itu lebih pintar dari senior kita itu secara perlahan, secara elegan gitu. Jadi mainlah dengan elegan, bekerjalah dengan elegan, tapi tetap respect dengan senior. Nah, so itu dia 3 tips yang bisa Niko bagikan dan silahkan diterapkan di tempat kerja. Kalau memang kalian ingin tips-tips lain, silahkan email di radiantism.id@gmail.com supaya Niko bisa kasih apapun yang mungkin bermanfaat dan kalian rasa bermanfaat untuk kalian. So, sampai jumpa di Radiant School of Improvement yang berikutnya.